Gimana cara kerjanya sebuah laser? Laser itu sebenarnya sebuah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, atau bahasa Indonesianya amplifikasi cahaya oleh emisi radiasi yang distimulasikan. Ketika cahaya ditembakin ke sebuah material, elektron itu bisa menangkap energi itu dan menggunakannya untuk naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Fenomena itu disebut absorption. Elektron itu nggak suka berada di tingkat energi yang tinggi, maka dia akan mau turun, dan ketika dia turun akan menghasilkan cahaya. Dan fenomena ini namanya spontaneous emission, emisi secara spontan. Einstein itu menemukan fenomena baru yang disebut stimulated emission, di mana cahaya itu ditembakin ke sebuah material yang elektronnya itu sudah berada di tingkat energi yang tinggi. Dan cahaya ini akan memaksa elektron ini untuk turun, sehingga dihasilkan dua cahaya. Dan fenomena ini yang digunakan dalam sebuah laser. Makanya laser itu kepanjangannya Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Kenapa laser harus pakai stimulated emission? Kenapa nggak spontaneous emission aja? Kan sama-sama menghasilkan cahaya. Ketika spontaneous emission terjadi, material itu memancarkan cahaya ke segala arah. Maka ini sebenarnya cocoknya untuk sebuah lampu. Tapi sebuah laser itu kan kita pengennya ke satu arah aja, terfokus gitu. Kalau stimulated emission, cahaya baru yang dihasilkan itu persis sama dengan cahaya yang menghasilkannya. Energinya sama, fasenya sama, arahnya juga sama. Tentu nggak berhenti di situ aja. Cahaya yang dihasilkan oleh stimulated emission itu bisa digunakan untuk melakukan stimulated emission lagi. Maka kita akan melihat sebuah reaksi rantai. Makanya sebuah laser itu intensitasnya tinggi banget. Karena seketika banyak cahaya yang dihasilkan. Nggak cuma banyak, tapi arahnya juga sama. Tapi ingat, sebelum ini semua terjadi, kita perlu si elektron itu berada di tingkat energi yang tinggi. Maka diperlukan sebuah pompa. Ada berbagai cara untuk memompa elektron ke atas. Bisa menggunakan listrik, bisa menembakkan dengan cahaya lain dari laser ataupun dari lampu. Hasil akhirnya kita menginginkan yang namanya population inversion, di mana jumlah elektron di tingkat energi yang atas itu lebih banyak daripada jumlah elektron yang di bawah. Kenapa namanya population inversion, inversi populasi? Karena normalnya itu lebih banyak di tingkat energi yang bawah. Elektron tuh nggak pengen berada di tingkat energi yang tinggi.